Bapak-bapak, ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan orang yang masuk neraka. Ini panjang, di dalam Quran panjang sekali menceritakan berbagai pola orang yang masuk neraka itu. Ini suatu pesan. Kalau Al-Quran berulang-ulang sampai belasan kali, sampai berpuluh kali, menunjukkan untuk kita sadari betapa penting pemahamannya itu, sebab setan itu bisa mengelabui kita, bisa mengelabui kita, bisa tidak sadar setan itu menggosok-gosok kita, Jadi menyadarkan kita untuk hati-hati, untuk bisa melawan nafsu setan. Misalnya kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran kepada kalian, dibacakan, dijelaskan dan sebagainya, fastami'u lahu, dengarlah, diamlah, wa ansitu la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Kalau mendapat rahmat karena kita mendengar, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, suatu yang luar biasa, Insya Allah kita jadinya mudah mengerti, mudah mengingat, mudah melaksanakan, mudah mematuhinya, mudah mengajak orang. Itu la'allakum turhamun, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk menunjang kita belajar Al-Quran, disehatkan kita, dikuatkan semangat kita, dimurahkan rezeki kita supaya banyak rezeki dalam arti uang, sehingga kita tidak menjadi pikiran, supaya pikiran kita terkonsentrasi, anak cucu kita sehat, supaya neneknya, supaya orang tuanya tidak terganggu dengan seperti itu. Luar biasa, Oleh sebab itu mari kita perhatikan dengan seksama. Suatu penyesalan di dalam surah Al-Furqan kemarin, dari kita ulang sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menunjukkan penyesalan yang luar biasa, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Dia mengatakan berjalan bersama Rasul, artinya dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman karibku, teman akrabku. Ini menunjuk seorang, supaya kita di dunia ini hati-hati, punya teman, punya sahabat, Kalau boleh kenalan, umum kenal siapapun kita kenal. Tapi kalau memilih sahabat, memilih teman akrab itu hati-hati. Bagaimana kecenderungannya, Sungguh dia menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku, dan setan memang mengkhianati manusia. Itu setelah itu Nabi Muhammad SAW dikisahkan melapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca
bahasa Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma tashaqqaqus samaa. Lompat ya. Kita wa yauma ya'dudz zalim. Saking beratnya bahasa itu ya. Jadi Quran itu ada yang huruf-hurufnya enteng, ya, enteng. Seperti ya, waw, lam itu enteng itu ya. Ada huruf-huruf yang berat yang umurnya lebih lama. Artinya membacanya lebih seperti waladhdallin. Nah itu. Do berat gitu ya. Wa yauma ya'dudz zalim. Dan ingatlah pada hari menggigit ya. Pada hari itu orang yang zalim menggigit dua jarinya ya. Ala yadai, pada keadaan menyesal. Yaqulu, dia berkata, ya laitani, wahai seandainya aku attakhadtu, mengambil jalan ma'ar rasuli sabila. Jadi menekankan kita mengikuti jalan Rasulullah SAW. Ini jalan Rasulullah SAW. Ini berat, ini yang di sini berat ya. Apalagi zaman sekarang, ya, bermunculan kelompok-kelompok yang bisa menyesatkan. Hati-hati ya, hati-hati. Kehati-hatian itu diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita kembali kepada Al-Quran. Maksud kembalikan Al-Quran itu cara-cara yang diajarkan Al-Quran kepada kita ya. Itu sudah saya sering-sering saya jelaskan. Nanti kita kembali lagi ya. Ya wailata laitani, celakalah aku seandainya aku lam attakhidh fulanan khalila, aku mengikuti si sepulan ya, sebagai teman akrab ya. Tidak mungkin sampai terjadi demikian ya. Laqad adallani an dzikri. Nah, itu berkenaan dengan zikro yang saya sudah jelaskan. Oleh sebab itu zikro itu sangat penting ya, untuk kita pahami. Jadi bisa sebenarnya belajar Al-Quran singkat ya, singkat. Dalam beberapa tahun insya Allah kita bisa melampaui zikr. Jadi caranya begini. Orang yang belajar tafsir Al-Quran biasanya seminggu itu dua ayat. Mengapa 2 ayat? Ya. Pertama dibaca keseluruhan ya. Bahasa Arabnya dibaca keseluruhan. Kemudian setiap kata itu dipahami, setiap kata dipahami, sehingga dipahamilah secara harfiah, ya. Dan harfiah itu kata-kata kita pahami dan sebagainya, termasuk nahwu shorof, ya. Kemudian setelah itu ditafsir, ya. Penafsiran itu memungkinkan seseorang berbeda dengan yang lain. Tafsir itu berarti cara memandang. Kita lihat tafsir yang lama-lama ya, kita pelajari yang lama-lama, kemudian kita ikuti yang baru-baru, kemudian kita berpikir sendiri ya. Nah, saking
makan waktu lama. Bayangkan 2 ayat seminggu. Kalau ustadznya itu seminggu sekali datang ya lumayan. Apalagi di Jakarta umumnya sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi tidak terbayang saya betapa lama dan tidak mungkin. Oleh sebab itu kita potong supaya kita zikronya dulu. Zikronya itu artinya memperoleh intinya kemudian kita masukkan di dalam hati kita. Nah, setelah masuk di dalam hati kita itulah yang jadi benteng kita. Misalnya saya contohkan, sering saya contohkan ayat 36 surah Al-Isra, ya. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Nah, maksudnya tidak punya pengetahuan, jangan ikut-ikutan, ya. Karena pendengaran, penglihatan dan hatimu akan diminta pertanggungjawab. Nah, kalau itu zikro langsung masuk dalam hati kita, jadi pegangan kita. Oh, jangan ikut-ikutan sesuatu yang aku tidak tahu, ya. Hati-hati sebab iblis itu tahu penyakit hati kita. Kalau orang yang sok ya, orang yang pamer itu didorong oleh iblis, oleh setan itu untuk menampilkan dirinya. Itu dorongan setan itu. Jadi dorongan setan itulah yang menyebabkan kita memberikan sesuatu padahal kita tidak tahu. Hati-hati seperti itu. Nah, kalau zikro itu kita pegang dalam hati kita. Saya tidak akan ikut-ikutan kecuali saya tahu. Saya lebih baik banyak belajar daripada berpendapat padahal itu hanya sekedar pendapat, ya. Kalau zikro itu masuk dalam hati. Nah, itu singkat, ya, singkat. Di situ ada unsur hidayah Allah Subhanahu wa taala ke kita. Berbeda dengan tadi, ya. Nah, setelah itu kita teruskan, kita lanjutkan. Misalnya ayatnya kita hafal. Sebenarnya menghafal ayat, ya. Seperti tadi imam menghafal ayat surah Al-Mulk, ya, walaupun tidak selesai dibaca. Itu berarti kita memelihara apa yang kita pahami sehingga tidak tercecer. Nah, gitulah, ya, sehingga tidak tercecer. Dan kalau itu dibaca dalam sholat seolah-olah kita melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah ya aku baca, inilah yang aku pahami. Ya Allah, mudah-mudahan kau tambah ilmuku lagi, ya. Maka sering-seringlah baca Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu, ya, dan berikan karuniakan kepadaku kepahaman. Jadi doa itu sebenarnya menunjukkan tingginya tauhid kita. Kita tidak memandang hakikatnya itu seorang guru memberi pelajaran kita, tidak, karena kita tahu hakikatnya itu ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Misalnya keyakinan demikian membuat kita, kalaupun ada seorang guru, tidaklah berlebih-lebihan, ya. Seorang guru tidaklah berlebih-lebihan kita memandangnya, karena sebenarnya Allah tuh yang memberikan ilmu kepada kita. Nah, kalaupun ada guru, sekadar menyampaikan, menyalurkan, gitu ya. Saya kira itulah di dalam surah Al-Furqan mengenai orang yang masuk neraka dan menyesalnya. Mari kita mulai sedikit saja di dalam surah Al-Baqarah ayat 167. Ya, ayat 167. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, dan tentu kami berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikian Allah memperlihatkan kepada perbuatan mereka yang menjadi penyesalan, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ini mengenai kepemimpinan. Ada yang mengikuti, kemudian ada yang diikuti, ya. Nanti kita lanjutkan di ayat-ayat berikutnya, karena ini soalnya ada yang pengikut dan ada yang mengikuti. Kalau yang mengikuti nyesal, ya kan? Yang mengikuti nyesal masuk neraka, apalagi orang yang menjadi pemimpin, gitu ya. Saya kira cukup dulu, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bertambah ilmu, bertambah rahmat, bertambah berkat, ya. Subhanallah wa bihamdihi.